Pemirsa Gatra TV, kembali lagi di Gatra Insight. Kali ini kita akan membahas topik-topik yang menarik yang telah ditulis oleh redaksi Gatra. Hari ini saya bersama Mas Guritno, Dewan Redaksi Majalah Gatra. Apa kabar Mas Guritno? Sehat, alhamdulillah. Oke, Mas Guritno. Mas Fajar Lukito, apa kabar? Ini minggu yang menarik sekali ya, Ya. minggu ini ya. Banyak sekali yang kita ingin bicarakan. Tapi mungkin kita mulai aja dengan beberapa topik yang menarik yang sudah ditulis oleh teman-teman redaksi. Bagaimana Mas Guritno? Apa aja yang menarik nih yang bisa Mas Guritno share bersama kita? Oke, terima kasih Mas Fajar. Jadi redaksi di rapat redaksi banyak isu yang akan diangkat dan ada perdebatan, tapi akhirnya kita mengangkat satu untuk cover ya, banner cover di majalah Gatra, dan ada dua yang ditaruh sebagai jidat gitu loh. Isu pertama terkait rame-rame crash rate di pusaran investasi ilegal. Nah, Jadi ini ada aplikasi gitu kan, aplikasi untuk orang investasi lewat aplikasi handphone begitu, kemudian di komputer juga bisa, namanya Binomo. Yep. Dan untuk memasarkan itu menggunakan influencer, dia sebagai afiliator, membujuk atau mengajak para viewernya atau para yang membuka aplikasi itu untuk masuk gitu. Nah, ternyata investasi itu disebut-sebut trading, tapi sebenarnya setelah dikuak ini bukan trading. Ini sebagai investasi yang ilegal karena masuk dalam binary option, dan itu semacam judi begitu. Yeah. Menaruh pagu tertentu, dan sebelumnya peringatan memang sudah banyak ya, tapi mungkin ada problem di Indonesia, yaitu tentang edukasi kepada publik gitu loh. Dan ini kan kita melihat animo masyarakat itu kan mereka para afiliator itu flexing gitu loh. Dia memamerkan kekayaannya, kesuksesannya dia, seolah itu bagian dari hasil dari trading gitu loh. Nah, banyaklah mereka yang tapi ikut. penarikan ini apakah dia sudah terdaftar di OJK aplikasi ini? Oh, jadi begini, pendaftarannya bukan di OJK, tapi di Bapepti ya, di bawah Kementerian Perdagangan, karena ini dianggap sebagai perdagangan berjangka gitu. Komoditasnya itu baik itu forex, kemudian juga kalau kita lihat sekarang yang lagi tren kripto ya. Yeah. Tapi dari fenomena yang muncul itu, jadi memang orang dimingi-mingi dengan pendapatan yang tetap dan hasil yang tinggi begitu, dan banyak juga yang terjebak. Kira-kira ada 2.000-an yang udah merasa ditipu, dan mereka mengatakan bahwa mereka terjebak karena gara-gara para influencer itu gitu loh, atas bujukan gitu. Tapi secara izin mereka sebenarnya bisa untuk menjalankan usaha ini, Pak ya? Secara usaha tidak juga, karena sebenarnya udah berkali-kali ya ini ditutup, dan Bapepti sendiri udah mengeluarkan sinyal bahwa ini ilegal begitu kan. I see, okay. Tapi memang edukasi kepada publik itu yang lebih penting gitu loh. Yeah. Nah, yang menarik di sini yaitu bahwa kalau kita melihat selain edukasi kepada publik, kita melihat bahwa sebenarnya pemblokiran ini ya, ini sudah dilakukan sering gitu loh. Tapi blokir 1 tumbuh 1000 istilahnya. Jadi sepanjang tahun 2021 itu ada 1.222 situs perdagangan berjangka komoditas ilegal yang sebenarnya memainkan judi tapi berkedok trading. Nah, regulasinya juga sudah ada. Nah, Gatra dengan mengangkat topik ini itu cuma ingin mengatakan hati-hati para investor muda atau yang punya uang lebih, karena harus memang mengecek berkali-kali atau berulang-ulang. Kalau ragu bisa langsung menghubungi OJK atau Bapepti, dan memang di situs-situs mereka juga akan selalu dirilis ya pemberitaan-pemberitaan mengenai mana yang ilegal dan sebagainya, dan diupdate terus oleh. Dan memang jangan cepat-cepat ingin kaya secara instan gitu loh. Karena mekanisme trading berbeda dengan yang disebut dengan binary option itu. Ya, kurang lebih semacam itu ya. Menarik kali Mas Guritno. Jadi memang masyarakat diajak untuk waspada ya Pak ya. Mas ya, dalam arti hal yang begini itu kalau pemerintah sudah tutup, tapi nanti akan datang lagi berapa. Jadi yang penting itulah kita yang sebagai masyarakat pengguna aplikasi untuk
hati-hati. Ya, Dan lebih saya hati-hati. pikir juga pasti di tulisannya ada beberapa cara untuk cara menghindari dan mengetahui mana yang ilegal dan ilegal ya Mas ya. Ya, ini menarik sekali karena seluk-beluknya dan sebagainya, regulasinya seperti apa bisa dibaca langsung di edisi Gatra terkait dengan crash release di pusaran investasi legal. Oke. Oke. Dok, itu menarik. Nah, mungkin ada lain yang ditulis Oke. di pada edisi ini? Dewan redaksi juga awal redaksi Gatra itu menaruh 2 isu untuk menjadikan jidat ya, banner jidat, yaitu jangan terjal guru besar, menjadi guru besar dan banyak omikron di sekolah. Wah, menjadi guru besar apa itu Ya, maksudnya? ini Mas? ada seorang dosen gitu ya di UI yang dia itu mengajukan keberatan atas keputusan Kemendikbud Ristek menolak usulan pengangkatan dia sebagai guru besar. Oh. Nah, ini guru besarnya Ibu Sri Mardiati, dan setelah dia ditolak, kemudian dia mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, ke meja Mahkamah Konstitusi. Targetnya itu tidak hanya soal mengapa dia ditolak ya, penolakan dia dari Kemendikbud untuk tidak mengangkat dia, tapi juga membidik kewenangan menteri untuk mengangkat guru besar lewat uji materi. Jadi dia melakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi, dan kita akan melihat hasilnya akan seperti apa. Karena menurut Ibu Sri Mardiati ini ya, yang ingin jadi profesor tapi tidak jadi, itu mengatakan bahwa kewenangan mengangkat guru besar itu harusnya direktor, bukan di menteri gitu loh. Karena tapi aturannya dia sebut ambigu, ada bunyi pasal yang menyebut menurut undang-undangan, dan harus kemudian ada undang-undang yang dibikin, dan itu dengan undang-undang itu Kemendikbud memiliki kewenangan untuk memutuskan pengangkatan guru besar. Ya, kalau memang kalau kita lihat juga Gatra sini juga mengulas bahwa menjadi guru besar saat ini itu beda dengan yang masa-masa lalu. Iya, betul. Masa-masa lalu lebih susah, lebih sulit, persyaratannya banyak, tapi sekarang lebih mudah. Tapi toh meskipun demikian, kita akan melihat fenomena di tanah air terkait dengan pemilihan guru besar itu. Kemudian yang satu lagi soal omikron di sekolah. Ini kan soal kita udah dulu kan ya, jarak jauh ya, sekarang udah mulai masuk, bahkan ada yang 100%, tapi muncul klaster-klaster di sekolah, dan itu ada tuntutan atau desakan dari masyarakat, guru-guru dan sebagainya untuk agar pembatasan itu dibatasi, tidak 100% masuk sekolah ya tatap muka, tapi supaya dibatasi sesuai dengan status PPKM di suatu area atau wilayah itu. Seperti itu Mas Yudo, topik-topik yang menarik yang diangkat oleh awak redaksi. Terima kasih Mas Guritno, luar biasa sekali. Jadi 3 topik itu hanya 3 topik yang diangkat sebagai ini, tapi di dalamnya tentu masih banyak hal yang terjadi di pekan-pekan kemarin ya. Jadi demikian majalah Gatra untuk edisi ini. Untuk mendapatkannya kalian bisa mendatang ke www.gatrapedia.com ya, untuk mendapatkannya secara cetak maupun juga secara digital. Kemudian di e-commerce juga ada, di Shopee juga ada, di Tokped juga ada. Shopee, Tokped. Ya. Jadi semua lini untuk masuk untuk mendapatkan akses majalah Gatra, marketplace semua ada ya. Oke, terima kasih Mas Guritno atas waktunya. Sama-sama, para Mas pemirsa Fajar. Gatra TV. Untuk edisi kali ini, berikutnya kita akan jumpa lagi di edisi berikutnya.